Di sebuah ruangan acak, seorang pemuda terbangun oleh alarm ponselnya. Saat membuka mata, ia terperanjat, seluruh ruangan dicat dengan tulisan kitab berwarna merah. Ia bertanya-tanya siapa yang menulis semua itu saat ia tertidur. Namun anehnya, huruf-huruf itu mulai menghilang. Ia kemudian berpikir mungkin ia hanya berhalusinasi karena baru saja terbangun. Aneh sekali betapa realistisnya hal itu, namun kemudian ia menoleh ke samping dan menyadari bahwa ruangan tempatnya berada bukanlah kamarnya. Saat bangkit, ia bertanya-tanya tempat macam apa ini. Mie instan yang ia makan dan 2 tisu yang ia lempar ke lantai sudah tidak ada lagi. Jelas, ia menjadi bingung dan mulai panik. Kamu seolah menerima ingatan dari kehidupan lain milik seseorang yang identik dengannya. Terlebih lagi, keduanya adalah yatim piatu, tetapi mereka menempuh jalan yang berbeda. Sang protagonis belajar seumur hidupnya dan masuk ke universitas yang luar biasa, tetapi pria yang tubuhnya ia tempati justru putus sekolah dan memiliki pekerjaan yang mengerikan. Melihat tangannya yang gemetar, ia bertanya-tanya apakah ia berada di dunia lain dan apa hubungan kata-kata yang tertulis dengan darah di langit-langit itu. Dalam ingatan pemilik asli tubuh ini, tidak ada apapun tentang itu. Ia berdiri di sana, mencoba memahami situasinya ketika seseorang memanggilnya suami dan mengatakan sudah waktunya sarapan. Saat berbalik, ia melihat seorang wanita dengan lekuk tubuh yang besar. Melihat pahanya, ia bertanya-tanya apa maksud dari panggilan suami ini. Apakah di dunia paralelnya ia menikah secepat itu? Dia duduk di tempat tidur dan menyuruhnya bangun. Hari sudah mulai siang. Si brengsek itu berpikir bahwa transmigrasi ini tidak terlalu buruk. Ia menelan ludah, berpikir bahwa jika bukan karena transmigrasi ini, ia tidak akan pernah memiliki wanita yang begitu cantik dan baik hati. Wanita itu terus memanggilnya untuk sarapan. Ia tidak tahu apakah harus memanggilnya istri sayang atau kasih. Ia kemudian memutuskan untuk menggali ingatannya untuk mencari namanya agar lebih mudah. Ia mulai berpikir dan anehnya tidak menemukan apapun. Pikirannya tampak terpecah. Tidak ada nama, tidak ada pengalaman, tidak ada hobi, tidak ada posisi favorit, tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apapun tentang wanita itu di ingatannya. Ia menoleh ke belakang dengan ragu, menyadari wanita itu berdiri diam dan ia sudah tahu istri ini aneh. Seekor lalat mendarat di matanya. Dengan ragu, ia bertanya siapa wanita itu. Ia berdiri diam sejenak, lalu berkata sepertinya ia sudah bisa melihat sambil membuka mulut yang mengerikan. Keringat dingin bercucuran, protagonis berkata bahwa ia hanya sedikit bingung dan akan memikirkannya baik-baik, tetapi kini wanita itu sudah berubah menjadi makhluk raksasa. Mengatakan bahwa ia bisa melihat, ia menangis sejenak, tetapi di detik berikutnya ia dilahap. Tiba-tiba ia terbangun di tempat tidur lagi dengan keringat dingin, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia mendongak, yakin semuanya hanyalah mimpi, hanya untuk melihat kata-kata berdarah itu sekali lagi. Ia tidak bisa membacanya, hal-hal itu menghilang dan ia berpikir mungkin ada semacam petunjuk di sana. Menatap tangannya sendiri, ia berpikir harus berpura-pura buta. Namun, dengan meletakkan tangan di kepala, ia tahu dalam ingatan pemilik tubuh ini, ia tidak buta, jadi itu tidak masuk akal. Ia adalah pria yang selalu hidup sendiri dan tidak pernah melihat atau mendengar apapun yang di luar kebiasaan. Itu berarti ia tidak boleh membiarkan wanita ini tahu bahwa ia bisa melihatnya. Untuk saat ini, ia harus berpura-pura wanita itu tidak ada. Sebuah tangan masuk melalui pintu dan memanggilnya, mengatakan ia baru saja bangun dan sudah waktunya sarapan. Dengan menggoda, ia mendekat sementara si pria berpikir ia harus mengabaikannya dan melihat bagaimana pemilik sebelumnya hidup. Ia meletakkan bola naga dan bertanya apakah ia sudah bangun. Berkeringat, dingin, ia tahu ia tidak boleh bergerak dan tidak boleh melihat atau ia akan mati. Namun tiba-tiba wanita itu memutar lehernya dan mendekatinya sementara ia bersikeras pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh menunjukkan reaksi apapun. Namun wanita itu terus mendekat dan tiba-tiba lidahnya keluar dari mulutnya saat menyentuh wajahnya. Ia menunjukkan reaksi dan saat itulah wanita itu tahu ia bisa melihat. Wajahnya mulai dikonsumsi oleh kutukan dan tiba-tiba ia meledak. Di detik berikutnya, ia membuka mata dan bangkit dengan terkejut lagi. Tapi kini ia marah pada wanita sialan itu. Pria malang itu terbangun dengan keringat dingin dan mencoba berhenti untuk bernalar. Mulai bertanya-tanya, apakah ia dibangkitkan atau ini adalah putaran waktu? Rupanya, ini seperti saat kamu menyimpan poin di sebuah permainan. Ia mengambil ponselnya, tahu bahwa wanita itu ingin memaksanya untuk menunjukkan reaksi. Ia menyalakan video TikTok tentang gadis penari untuk berpura-pura teralihkan perhatiannya saat sekali lagi wanita itu muncul di belakangnya dan mengatakan sudah waktunya sarapan. Ia memanggil suaminya dan bertanya mengapa ia melihat wanita lain seperti itu di depannya. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia mencintai gadis dari siaran langsung itu. Sementara itu, istrinya bertanya apakah ia tidak menyukainya lagi. Ia mendekat dan berkata iya, tahu ia tidak memiliki masalah penglihatan, jadi mengapa ponselnya begitu dekat? Apakah ia melihatnya secara tidak sengaja? Ia kembali sibuk dengan ponselnya, bertanya-tanya apakah ia tidak bisa bersikap aneh. Namun, ia sedikit tenang karena wanita itu tidak menunjukkan reaksi. Ia kemudian kembali mencari siaran langsung lain, tetapi tiba-tiba ia terkejut. Wanita itu muncul melakukan siaran langsung di ponselnya. Ia berdiri dan melempar ponsel ke tempat tidur karena takut saat wanita itu berada di belakangnya. Karena ia bisa melihat, ia membuka mulut raksasanya untuk memakannya, tetapi kini ia datang untuk melayangkan pukulan. Namun wanita itu menghindar dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sebuah gigitan di lengan, ia menderita dan mati sekali lagi sementara wanita itu memakan potongan tubuhnya. Ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar sisa tubuhnya, dan dengan itu ia mulai kehilangan kesadaran lagi. Sekali lagi, wanita itu berkata, sudah waktunya sarapan dan ia mendekat, membuatnya terkejut untuk ke-6 kalinya ia bangkit kembali. Ia masih merasa takut hanya dengan wanita itu mendekat ke wajahnya, dan ia mati berkali-kali karena tidak bisa berakting dengan baik. Pada kali ke-8, ia mencoba melarikan diri dari
ruangan itu, tetapi tidak ada jalan keluar dan wanita itu menyadari bahwa ia bisa dilihat. Jadi ia menyimpulkan bahwa ia harus berpura-pura menyukainya karena tidak ada jalan keluar. Segera setelah wanita itu datang untuk memberi sarapan, ia mengatakan wanita itu luar biasa. Rencananya adalah memanfaatkan hal itu sebanyak mungkin, tetapi pada akhirnya ia kelaparan dan wanita itu memakan segalanya, sehingga ia mati 13 kali berturut-turut saat mencoba mencari cara untuk tenang. Beberapa orang yang menjadi gila menjadi sangat waras, tetapi baginya kematian terus berdatangan. Mencapai 14, 15, 16 kali, dan dengan setiap kematian, ia menerima ingatan baru tentang pemilik tubuh itu. Ia mulai memahami sedikit tentang dunia itu dan betapa berbedanya dengan dunianya. Ini adalah tempat yang penuh dengan kisah aneh. Pada kematian ke-18, ia bertanya-tanya mengapa ia hidup kembali, siapa yang menulis kata-kata darah itu, dan mengapa mereka menghilang begitu ia melihatnya. Sekali lagi, ia membuka mata, bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Ia tidak tahu siapa itu, tetapi ia tahu istrinya adalah salah satunya. Wanita itu adalah monster dan ia mulai mengulangi pada dirinya sendiri bahwa wanita itu harus mati karena ia pantas untuk hidup. Sekali lagi wanita itu masuk melalui pintu, memanggil suami, dan mengatakan sudah waktunya sarapan. Ia bangkit, bergumam bahwa setiap kali wanita itu datang untuk melakukan ini, tetapi tidak pernah memaksakan kontak fisik. Berdiri di pintu, ia bertanya, apakah ia ingin memulai hari dengan memakan daging panas yang lembab. Ia mendekat dengan sangat dekat, tetapi ia berjalan menembusnya. Seperti yang diduga, wanita itu hanya bisa melakukan sesuatu di mana ia yakin pria itu bisa melihatnya. Ia ingin menyiapkan makanan sementara wanita itu putus asa di sisinya bahwa ia sudah menyiapkan sarapan dan sudah siap untuknya. Pria malang itu menghela napas, berpikir semakin cantik semakin baik kebohongannya. Dia mengatakan sudah siap, tetapi jelas tidak ada yang disiapkan. Ia membuat camilan, tahu bahwa hanya dengan meninggalkan ruangan itu ia akan menemukan sesuatu tentang istrinya. Saat ia hendak menggigit camilan itu, wanita itu telah berubah menjadi lantai. Bertanya apakah ia melihat sesuatu. Ia pergi ke pintu untuk membukanya, tahu ia harus keluar dari sana, dan wanita itu terlihat di gagang pintu. Bertanya kemana ia akan pergi dan mengapa ia tidak tinggal di rumah bersamanya. Namun ia hanya membuka pintu dan meninggalkan ruangan itu, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang bisa membunuhnya 18 kali dan lolos begitu saja. Kini ia ingin balas dendam. Segera setelah ia menemukan cara untuk melenyapkannya, ia akan kembali ke sini. Namun segera setelah ia membuka pintu apartemen, ia terkejut melihat langit, dunia berwarna merah dan dipenuhi makhluk cacat. Di depannya, hanya ada bayangan orang-orang. Ia ketakutan oleh itu dan mulai tertawa seperti psikopat, mengatakan bahwa dunia ini sangat menarik. Namun ia merasakan sesuatu yang aneh dan muntah di trotoar. Tiba-tiba seseorang muncul, bertanya apakah paman baik-baik saja. Ia terlihat terkejut dan itu hanya seorang gadis kecil yang ingin tahu apakah ia sakit. Ia mengatakan ia baik-baik saja dan gadis itu bisa memanggilnya kakak laki-laki. Menepuk kepalanya, ia berpikir gadis itu sangat lucu sehingga ia ingin memiliki seorang putri. Tetapi gadis itu langsung berubah bentuk, mengatakan ia bisa melihat. Jantungnya berhenti dan ia mendongak. Gadis itu berubah menjadi iblis raksasa dengan pedang. Protagonis kita kehilangan kata-kata dan kemudian mulai tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa dunia ini sangat menarik. Ia menyukainya dan memberitahu gadis itu bahwa ia sangat menyukai penampilan ini, karena dengan begitu, saat ia membunuhnya, ia tidak akan merasa bersalah. Ia akan mengakhiri semua orang aneh di tempat ini tanpa penyesalan. Namun kali ini ia terkoyak-koyak lagi. Sekali lagi ia terbangun di tempat tidur dengan istri balon yang bertanya apakah suaminya baik-baik saja. Matahari sudah mulai terbit. Pria malang itu berpikir bahwa sarapan 20 kali dalam satu hari benar-benar melelahkan. Beberapa saat kemudian, ia duduk di bangku taman. Sekali lagi gadis kecil itu datang dan bertanya di mana ibunya. Bisakah ia mengantarnya pulang? Sementara ia memikirkan kegilaan dan segala jenis keanehan di tempat ini. Satu jenis adalah yang benar-benar aneh dan irasional. Mereka agresif tetapi tidak bisa memengaruhi apapun seperti udara. Jenis lainnya adalah makhluk yang identik dengan manusia. Mereka tidak melakukan apapun selain mencoba untuk dekat denganmu, tetapi begitu mereka mendapatkan reaksi, mereka melakukan langkah mereka. Persis seperti istri itu. Ia tahu bahwa tidak ada orang normal di dunia itu yang bisa melihat keberadaan mereka. Tetapi meskipun begitu, mereka menempel pada mereka. Mengapa mereka menginginkan itu? Ia berpikir mungkin makhluk-makhluk ini ingin berintegrasi ke dalam kehidupan manusia. Beberapa saat kemudian, ia memegang ponselnya dan menerima pembayaran 3 sen. Untuk bertahan hidup di dunia ini, setidaknya ia akan membutuhkan sedikit uang untuk menemukan hal-hal yang ia perlukan di grup kerja. Seseorang bernama Wudai memanggilnya. Nama protagonis kita adalah Yi Zufangu. Ia bekerja menjual apartemen untuk sebuah perusahaan dan tahu ia belum menerima komisi untuk salah satu yang baru saja ia jual. Jadi ia mengirim pesan bahwa ia akan menyelesaikan itu dan ia mempercepat motornya. Saat ia sampai di sana, anehnya itu adalah rumah sakit, bukan gedung perusahaan. Tempat itu lebih terlihat seperti gedung terbengkalai. Ia berdiri dengan keringat dingin di pintu, bertanya-tanya apakah ini tempat penjualan. Ia mencapai pintu dan ponselnya berdering. Ia mengatakan ia akan naik dan bertanya apakah semua orang ada di kantor. Orang-orang mengatakannya bahwa putra pemilik sudah mencoba memanggilnya beberapa kali tetapi ia tidak menjawab. Protagonis mengatakan, tidak apa-apa kalau begitu, ia akan naik. Bocah kita menyadari bahwa tempat ini jelas dipengaruhi oleh realitas, tetapi orang-orang di panggilan itu tampaknya tidak dalam kondisi buruk. Ia merasa aneh tetapi juga menarik. Berjalan di koridor, ia tiba-tiba menabrak sesuatu. Ia merasa menyentuh sesuatu yang lembut dan bertanya-tanya apa itu. Dengan tenang, ia menjangkau
dengan tangannya, ingin tahu apakah itu batas yang bisa ia tempuh. Tetapi saat ia menyentuh dua bola ajaib kewaskitaan yang memprediksi masa depan yang menyenangkan, si brengsek itu tersipu dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Gadis itu muncul berteriak bahwa ia akan mengadu tentangnya dan ia berlari menuju penjaga sementara ia tidak mengerti apa yang terjadi. Saat ia mendongak, tertulis B Academy. Tetapi begitu ia berkedip, tempat itu berubah kembali menjadi rumah sakit terbengkalai. Ia menjangkau dinding rumah sakit, tetapi anehnya tangannya menembus. Ia menyadari ia tidak bisa berinteraksi dengan bentuk fisik dari itu dan berpikir mungkin itu seperti makhluk-makhluk yang membutuhkan kondisi tertentu. Sekali lagi, ia melewati tangannya menembus dinding dan dengan itu ia melewatinya. Ia merasa sedikit pusing dan melihat koridor yang terbengkalai. Beberapa saat kemudian, ia sudah melihat ke beberapa ruangan, tetapi semuanya kosong. Namun di salah satu pintu, ada bau darah yang kuat. Dengan ragu, ia sekali lagi pergi untuk melewatinya. Ia berakhir di ruangan di mana tampak seorang gadis di lantai sedang menangis. Ia terus melihat dan gadis itu mulai bangkit dan menatapnya, memanggilnya kakak. Tapi kini ia sudah tangguh dan mengabaikannya, melewati dinding. Segera setelah ia keluar di sisi lain, ia berhadapan dengan makhluk lain, tetapi ia terus berjalan. Bahkan monster itu terlihat bingung dan ia menyadari bahwa ada puluhan hal aneh di sana. Setiap tempat yang ia masuki memiliki banyak hal aneh, dan hal yang aneh adalah beberapa ruangan terbuka sedemikian rupa sehingga mereka bisa melarikan diri. Kini ia menjadi mahir dan tidak menunjukkan reaksi apapun, semua berkat sang istri tersayang yang membunuhnya 18 kali. Tiba-tiba ia melihat beberapa kertas di lantai yang membicarakan tentang eksperimen nomor 128 yang mengalami transformasi. Ia berjongkok untuk mengambilnya, bertanya-tanya apakah semua yang berubah benar-benar manusia, tetapi sayangnya ia bahkan tidak bisa membalik halaman untuk tahu apa yang tertulis karena ia tidak berasal dari dunia itu. Tiba-tiba sesuatu melewatinya. Ia berdiri, dan itu adalah rambut monster di langit-langit. Ia turun di samping wajahnya dan bertanya mengapa ia ada di sana. Apakah mungkin ia ingin menjelajahi misteri kehidupan bersamanya? Ia mengabaikannya sementara berpikir bahwa mungkin tempat terbaik untuk pergi adalah kantor direktur. Gedung rumah sakit jiwa itu sama dengan yang ada di ingatan pemilik tubuh, yang seharusnya menjadi perusahaan penjualan, dan kantor direktur adalah tempat ruang staf lama dulu berada. Ia memutuskan untuk naik ke atas untuk melihat apakah ada sesuatu di sana. Saat ia berjalan menyusuri koridor, seseorang memanggil Kakak Su dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Tiba-tiba seorang pria gemuk muncul berteriak padanya, bertanya bagaimana ia berani datang bekerja jika ia sudah dipecat. Namun Fangu berjalan menyusuri koridor dan mendorong keduanya ke samping, berpikir tidak ada apa-apa di lantai ini. Pria berkacamata itu terlihat bingung dan bosnya memaki-maki, bertanya mengapa ia pergi ke lantai 2 dan menyuruh pria berkacamata itu untuk menghentikannya. Namun protagonis kita sudah berjalan ke sana dan akhirnya menemukan kantor direktur. Seseorang berteriak padanya untuk berhenti, tetapi ia sudah memegang gagang pintu. Teman-teman di belakangnya panik, mengatakan semuanya sudah berakhir. Namun hanya dengan melihat kakinya, kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. Lihat garis pinggangnya, lihat mulut kecilnya. Faktanya, rekannya sudah hampir hancur. Orang-orang bertanya siapa protagonis itu dan apa yang ia lakukan di sana, dan ia tiba-tiba meraih lengannya. Wanita itu menyuruhnya melepaskan dan bertanya apa yang ia lakukan, tetapi ia hanya melemparkannya ke samping, mengatakan wanita itu terlalu berisik. Wanita itu jatuh dan pria itu pergi untuk membantunya tanpa melakukan apa-apa sementara ia menemukan kertas di meja dan seperti yang ia duga, ada semacam rahasia besar di rumah sakit jiwa ini. Pesan itu mengatakan bahwa jika ia ingin menerima hadiah takbir dan mengungkap rahasia dunia ini, ia harus pergi ke ruangan 520. Ia bertanya-tanya apakah surat ini untuknya dan pergi, ingin tahu bagaimana mereka tahu ia akan datang. Itu di gedung C, ruangan 520. Tiba-tiba lampu meledak. Teman berkacamata itu masih mengikutinya sementara tiga lainnya yang tertinggal di belakang mengatakan mereka takut. Ia menyalakan ponselnya, mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Teman di sampingnya mengatakan ia bertingkah aneh hari ini, mengapa ia tidak berbicara dengan siapapun? Ia menggunakan ponselnya untuk menerangi lantai 2 dan menyadari ia tidak lagi berada di rumah sakit jiwa, tetapi di perusahaan lama. Pria yang bersenang-senang itu meminta ponsel pria gemuk itu, ia mengatakan ponselnya juga tidak ada sinyal. Ia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dengan statusnya ia bisa mengakses lebih dari yang ia bayangkan. Namun jika ia tidak salah, semua hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memasuki dunia yang aneh. Seluruh tempat yang dulunya realitas normal kini tampak mengalami anomali. Orang-orang yang bekerja masih khawatir tentang tidak memberikan layanan. Salah satu penjaga gedung bertanya apakah semuanya baik-baik saja dan mengatakan ia akan memeriksanya untuk melihat apa yang terjadi. Salah satu gadis berjongkok untuk mengambil ponselnya dan menyalakan lampu kilat, tetapi mengatakan cahayanya terlalu redup. Protagonis juga ada di sana. Ia menyalakan ponselnya dan bertanya pada pria berkacamata mengapa cahayanya juga sangat redup. Orang-orang menanyai pria pirang. Itu tentang apa yang ia katakan tentang mereka memasuki dunia yang aneh ketika tiba-tiba ia kehilangan kesabarannya dan menyuruh semua orang untuk diam, mengatakan mereka harus tetap tenang karena itu satu-satunya cara mereka akan bertahan hidup. Orang-orang terdiam melihat ia stres tiba-tiba dan pria itu menjelaskan bahwa dalam istilah sederhana, mereka telah memasuki dunia yang penuh dengan hantu. Pada dasarnya, ini adalah dimensi alternatif, tempat mereka tinggal. Orang-orang terdiam sejenak dan bertanya tentang penjaga yang pergi memeriksa lampu. Sudah 3 menit dan ia belum kembali. Tang sekali lagi
memperingatkan bahwa di dunia ini kamu tidak bisa melanggar aturan hantu atau kamu akan mati. Pria gemuk yang gemetar bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Kemudian ia menjawab bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar dari sana atau semua orang di tempat itu akan mati. Protagonis berkeringat dingin dan mendengar suara di belakangnya dari sensasi yang familiar. Ia tahu itu hantu yang mendekat. Ia memperingatkan semua orang bahwa hantu akan tiba. Orang-orang menyuruhnya berhenti bercanda karena tidak ada hantu di sana. Tetapi salah satu gadis ditarik rambutnya sementara Fangu melihat orang-orang berteriak sampai ia berkata bahwa Sholi sudah pergi. Gadis berkacamata itu takut, mengatakan dia pasti baru saja berjalan pergi. Dia ada tepat di sebelahnya dan mulai memanggil temannya, menyuruhnya mengatakan sesuatu. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa melihat dengan jelas karena kegelapan. Wong bertanya pada protagonis apakah ia melihat penampilan hantu itu. Ia menjawab bahwa sayangnya ia tidak bisa melihatnya karena gadis itu menghilang. Tiba-tiba pada saat ini, semua orang mulai meragukan Fangu, mengatakan bahwa ia bertingkah aneh. Kamu mengatakan bahwa ia tampaknya tidak takut sama sekali. Mungkinkah ia seorang master spiritual? Bingung, ia bertanya apa itu. Pria itu merasa aneh bahwa Fang Suku tidak tahu apa itu master spiritual tetapi sangat tenang. Identitasnya dipertanyakan. Pria itu menjelaskan bahwa master spiritual adalah seseorang yang bisa mengendalikan energi spiritual mereka, dan di saat-saat seperti ini, mereka adalah orang-orang yang diperlukan. Fangu bertanya apakah hal master spiritual adalah seseorang yang mempelajarinya di alam aneh. Jika itu masalahnya, ia ingin tahu cara melakukannya. Sekali lagi tak memperhatikan, ia sangat tenang dan percaya diri. Jadi mungkin ia adalah kunci untuk keluar dari sana. Dan kemudian ia menjelaskan bahwa untuk keluar dari dunia itu, kamu perlu mengumpulkan kekuatan hantu. Kamu perlu memenuhi dua kondisi secara bersamaan. Yang pertama adalah melalui ketakutan antara hidup dan mati, menyimulasikan trauma emosional. Dan yang kedua adalah melakukan kontak dengan kekuatan hantu untuk menyerang jiwamu. Tetapi kamu harus berhati-hati karena kekuatan hantu seperti pakaian berdarah. Meskipun menutupi tubuhmu, itu juga menodai jiwamu. Mendengar kata-kata ini, membuat Fan Yusu berpikir, terutama karena ia tahu bahwa setelah berkali-kali mati, ia menghindari kontak dengan hantu agar tidak mati dari istri sampai semua makhluk jalanan. Mereka hanyalah ilusi selama ia tidak berinteraksi dengan mereka. Namun, saat itu melintasi realitas, itu bisa membunuh tanpa perlu terlihat. Jadi mungkin jika ia bisa menghubungi mereka, ia akan bisa melenyapkan mereka. Fang U bertanya-tanya apakah ini hal yang baik. Mengingat istrinya, ia mengatakan ia gila untuk menjadi master spiritual dan mengakhirinya. Ketika tiba-tiba orang lain dari tempat itu menghilang, Tang mulai menjadi gila, menyuruh semua orang untuk diam atau mereka akan menarik lebih banyak hantu. Vivi mendekat dan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Ia takut menghilang. Fang U mengatakan itu 2 dan 3 menit tepatnya untuk pria. Ini, interval 3 menit, dan untuk wanita itu 2. Penjaga menghilang 3 menit kemudian, gadis itu menghilang, dan 2 menit kemudian pria lainnya menghilang. Mengikuti logika ini, ada 3 menit tersisa untuk salah satu dari mereka lenyap. Ia mulai pergi dan orang-orang bertanya kemana ia pergi. Apakah ia mencoba bunuh diri? Fang U mengatakan lebih baik mereka mulai mencari solusi juga atau semua orang akan mati di ruangan itu. Tiba-tiba Tak menunjuk padanya dan menyuruhnya untuk tetap diam karena tidak ada yang meninggalkan ruangan itu. Namun protagonis mengabaikannya dan mengatakan bahwa mengingat ada 8 dari mereka dalam 20 menit tidak akan ada yang tersisa. Fang Yuku menoleh ke belakang dan memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba menghentikannya akan mati sebelum hantu. Berjalan menyusuri koridor, teman berkacamata bertanya, mengapa mereka tidak pernah menemukan tangga, sementara Fang U mengenali lampu tersebut sebagai lampu yang sama yang ada di rumah sakit. Tiba-tiba ia menyadari mereka sekarang kembali ke rumah sakit. Teman bertanya apakah mereka berhalusinasi karena sejauh yang mereka ingat mereka berada di perusahaan. Mengapa mereka di rumah sakit horor sekarang? Fang Wushu sekarang yakin perusahaan dan rumah sakit tumpang tindih dalam realitas ini. Rumah sakit menelan perusahaan. Pada saat ini mereka melihat kolam merah. Seluruh koridor kotor dan mereka mengenali seragam di sana sebagai seragam dari perusahaan. Fang U menyimpulkan bahwa hantu membutuhkan 2 menit untuk wanita dan 3 menit untuk pria karena itulah waktu yang dibutuhkan untuk memakan setiap jenis orang. Ia mengatakan mereka masih memiliki waktu dan pria berkacamata mengatakan bahwa tampaknya mereka masih memakan giling. Protagonis merasa aneh karena di rumah sakit semua orang terjebak dan pertama kali kamu melewati sini tidak ada semua darah ini di koridor. Luka pada pakaian membuktikan mereka menggunakan semacam pisau tajam dan ia hanya menemukan satu seperti itu. Sesuatu keluar dari langit-langit dan ia ingat bahwa satu-satunya yang bergerak dengan bebas adalah dokter hantu yang ia lihat tepat di atasnya saat itu. Mereka mendengar beberapa suara yang datang dari arah itu dan saat mereka melihat, itu adalah kelompok yang berada di ruangan yang datang untuk bertanya apa yang akan mereka lakukan. Mereka merasa sedikit canggung dan pria gemuk itu bertanya apakah mereka menemukan sesuatu dengan datang ke sana terlebih dahulu. Tiba-tiba mereka berteriak dan gadis itu berkata ada banyak darah di sana. Semua orang mengenalinya sebagai pakaian sekutu mereka dan Tam bertanya apakah semua orang dimakan. Takut, Fei memohon untuk pergi dan Tam mengatakan mereka benar-benar perlu melarikan diri secepat mungkin. Mereka meminta Frankie untuk memimpin jalan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat hening, ia mengumumkan bahwa waktunya telah tiba. Fafi bertanya waktu macam apa yang ia bicarakan dan di belakang mereka Harturun mendengar suara-suara tersebut perlahan berbalik dan dari langit-langit dokter hantu mendekat. Detik Vivi ketakutan, makhluk itu mendekati mereka berdua. Semua orang mencoba lari dengan putus asa menyuruh
monster itu menjauh, tetapi sesuatu menghentikan Tang. Itu Fai yang terjatuh dan memohon untuk diselamatkan, tetapi melihat monster mendekat, ia menampar gadis itu, menyuruhnya melepaskannya. Melihat semua orang melarikan diri, Fang Wu ingat saat ia melihat dokter itu, dan di tanah Fei memohon untuk tidak ditinggalkan. Tetapi makhluk itu sudah memegangnya dengan rambut. Dengan air mata di matanya, Fei memohon, tetapi lampu padam dan hujan darah di tempat itu. Teman berkacamata terkejut melihat bahwa Vi sudah mati dan monster itu tidak berhenti dan terus memukulnya berkali-kali. Fang Wu menyadari bahwa teknis skalpelnya sangatlah mahir, sepertinya dia sering berlatih. Dia dan temannya berdiri di sana, namun makhluk itu tidak memperhatikan mereka. Melakukan dua operasi sekaligus hampir mustahil. Monster itu menyingkirkan skalpelnya dan membuka mulut untuk memakan Vivi. Kau tahu, insting memakan manusia itu muncul hanya karena dia berubah menjadi hantu. Dia mulai mendekat dan temannya bertanya apa yang dia lakukan di dekat monster itu tanpa rasa takut. Fang Shu memukul wajahnya, namun dia terkejut karena kulitnya terasa keras seperti baja. Dia ingat bahwa semua makhluk yang dia temui jauh lebih kuat dari manusia. Satu-satunya cara adalah menjadi master spiritual untuk mengubah situasi ini. Temannya memanggilnya, mengatakan mereka harus melarikan diri, tapi Fang Shu berkata itu tidak apa-apa karena makhluk itu hanya membunuh satu orang pada satu waktu. Itu berarti saat dia sedang makan adalah saat yang paling aman. Temannya berkata monster itu akan segera selesai. Namun sang protagonis berkata bahwa Vivi punya tumpukan daging ekstra yang akan membuatnya butuh waktu lebih lama. Mendengar itu, temannya muntah sementara Fang Shu ingat dia harus menyerap energi terkutuk dari makhluk-makhluk itu, dan di dimensi seperti ini, di dekat hantu adalah tempat kekuatan paling terkonsentrasi. Sentuhan fisik adalah cara terbaik. Melihat paha hantu itu, dia menepuknya untuk melihat apakah dia terinfeksi. Kaki monster itu terbalik dan Fang Shu terus menepuknya. Temannya menyuruhnya sadar bahwa ini bukan saatnya untuk hal seperti itu, tapi Fang Shu hanya berkata jika dia takut, dia boleh lari. Pria itu setuju dan merasa mereka harus bertindak nekat. Dia mendekati sang protagonis untuk menyentuh kaki hantu itu, tapi segera menyadari betapa dinginnya kaki itu. Sambil menepuk, temannya bilang tak ada yang berubah, dan Fang Shu berkata mereka akan lanjut. Temannya tak menyangka kontak pertamanya adalah dengan hantu, tapi kaki ini sungguh panjang. Sang protagonis mulai berpikir bahwa pria ini punya potensi tersembunyi karena sebelumnya dia mati ketakutan, tapi sekarang dia malah menikmatinya. Dia mengumumkan bahwa 1 menit telah berlalu, mereka akan mengganggunya selama 30 detik lagi lalu segera lari. Begitu jam di ponsel menunjukkan pukul 1.30, dia berdiri dan berkata sudah waktunya kabur. Temannya bertanya apakah mereka benar-benar bisa lolos dan kemana dia akan pergi. Fang Shu yakin dengan tujuannya karena dia telah mengamati rumah sakit itu dengan sangat baik saat berjalan tadi, dan mereka akan menggunakan keuntungan medan untuk menjauh dari sang dokter. Namun, hantu itu muncul di depannya. Dia bertanya-tanya apakah dia salah hitung dan bagaimana dia bisa selesai makan secepat itu. Jumlah daging Vivi seharusnya cukup. Lalu dia melihat 2 implan silikon di lantai. Semuanya palsu, dan sekarang hantu itu ada di belakangnya. Dia melakukan tebasan tepat di lehernya. Dengan itu, layar pemuda itu menjadi gelap setelah kepalanya melayang di udara. Dia membuka matanya lagi, tapi sekarang dia kembali ke saat bersama monster itu, tepat saat temannya bilang kaki itu sangat dingin. Fang Shu menyimpulkan bahwa loop waktu ditentukan oleh peristiwa, atau mungkin seperti game di mana kau harus melewati level dan sebagian tersimpan. Temannya sedang bersenang-senang, tapi dia tahu bahwa terakhir kali dia mati karena silikon itu, jadi kali ini dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Dia segera menarik pemuda itu dan menyuruhnya keluar. Sambil meneteskan air liur, si bajingan itu bilang ini pertama kalinya mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Fang Shu memperingatkan bahwa semua itu adalah silikon, jadi jika mereka tidak lari sekarang, mereka berdua akan mati. Temannya terkejut, kini mengerti mengapa ukurannya begitu besar. Dengan itu, mereka berdua sudah melarikan diri menuruni tangga dan bertemu dengan orang-orang yang juga turun. Kerumunan yang putus asa mulai berlari lebih cepat dari mereka, tapi Fang Shu meraih pegangan tangga dan melemparkan dirinya ke depan semua orang. Si pria gemuk bilang dia pikir itu hantu dan menyuruhnya jangan menakutinya seperti itu. Pria berkacamata ingin tahu mengapa semua orang melarikan diri begitu lambat. Pria itu bilang mereka tidak lambat karena sudah turun 20 lantai. Tapi Xiao Hou bilang itu mustahil karena dia dan Fang Shu hanya turun 3 lantai untuk menyusul mereka. Orang-orang menyuruhnya diam dan berhenti berbohong, tapi tak mengerti bahwa hantu itu menciptakan jalur palsu. Dia meratapi bahwa monster seperti ini bisa menciptakan ilusi yang menjebakmu. Fang Shu menjadi termenung dan mengamati diskusi tersebut, lalu dia mendekat dan menyuruh semua orang membuang barang apapun ke lantai untuk menandai jalan. Mendengar itu, mereka berteriak dan mulai menjatuhkan semua yang ada di tas dan saku mereka. Lalu dia menyuruh semua orang menuruni tangga dengan cepat. Mereka mulai berlari dan setelah beberapa saat, mereka menemukan segalanya lagi. Orang-orang mengenali uang dan botol yang mereka buang, tapi Fang Shu tertarik pada baju kecil itu. Tiba-tiba Tam berteriak dan berkata hanya seorang spiritualis yang bisa melihat jalan keluar. Dia menyuruh semua orang mengaktifkan kekuatan mereka dan mencoba melihat sesuatu. Dia menangkupkan tangannya, mengatakan dia tidak tahu apakah pengalaman sebelumnya cukup untuk melepaskan kekuatan, tapi dia berharap bisa lolos dari sana. Orang-orang bingung, tidak tahu bagaimana cara melakukan itu. Mereka mulai mencoba seperti yang dilakukan pria itu sementara Fang Shu mengamati
melewati tangga. Dia ingat bahwa pintu keluar dari koridor ini ada di sisi kanan, jadi pasti ada yang serupa. Melihat ini, Tam bertanya apa yang akan dia lakukan lagi. Dia bilang dia tidak peduli dengan berdoa dan lebih tertarik menemukan petunjuk untuk kabur. Hou terkesan karena Fang Shu masih sangat tenang. Sementara Tam berpikir, dia tidak ragu sedetik pun saat monster itu muncul. Hal anehnya adalah sekarang mereka lari ke bawah dan menemukan keduanya lagi. Belum lagi keduanya menghabiskan setidaknya 1 menit bersama monster di koridor. Jadi apa yang terjadi? Entah kenapa, si psikopat itu menyimpulkan bahwa mereka seharusnya memanfaatkan hantu itu. Itu sangat masuk akal, tapi jelas dia pikir itu tidak mungkin. Syukurlah, Fang Shu sedang menyentuh dinding dan Hou bertanya apa yang dia lakukan. Dia menghitung antara 10, 12, 15, lalu menyuruhnya berhenti. Dia bilang dia menemukannya. Temannya terkesan karena ternyata benar-benar ada pintu, dan Tam muncul menanyakan apakah mereka benar-benar menemukannya sambil berlari. Masalahnya adalah cara membukanya. Dia membayangkan di mana letak kuncinya dan menggerakkan tangan di kehambaan yang membuka pintu itu, di mana sebuah energi keluar darinya. Fang Shu hampir menjadi yang pertama masuk, tapi Tam menabraknya dan lari keluar sambil berkata akhirnya mereka selamat. Semua orang melewatinya dengan putus asa mencoba kabur. Hou bertanya mengapa dia membiarkan semua orang mendahului dan bagaimana dia bisa begitu tenang. Fang Shu tahu betul bahwa menghadapi makhluk itu, tidak ada alasan untuk terburu-buru. Saat seorang pria gemuk berhidung besar muncul, menyuruh keduanya lari atau mereka akan dijadikan tameng untuk mati. Rencana Fang Shu jelas untuk melihat siapa yang akan tertangkap. Dengan begitu hantu itu akan berhenti dan dia bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya. Orang-orang terus berlari di depan dengan putus asa sampai tiba-tiba mereka harus memilih antara dua arah. Ini menciptakan perpecahan dalam tim karena semua orang ingin orang lain maju untuk menguji jalan, dan Tan sekali lagi bertanya pada Fang Shu apa yang harus mereka lakukan jika dia menemukan pintu besi. Dia pasti tahu jalan keluarnya. Fang Shu tidak terlalu tertarik membantu karena semua orang terus mendesak dan berharap dia mati. Kelompok itu terus berteriak, menyuruhnya bicara cepat karena hantu itu mendekat. Fang Shu hanya bilang dia tidak peduli, berpikir bahwa baginya semua orang di sana hanyalah sebuah alat. Saat itu, dokter hantu itu tidak terkalahkan dan yang harus dia lakukan adalah mengulur waktu. Saat dia menuruni jalan kanan, dia berpikir bahwa untuk keluar dari sana dia harus mengorbankan nyawa. Begitu kelompok itu melihatnya mengambil jalan tersebut, mereka mulai berlari dan suara tangan terdengar dari belakang. Si pria gemuk adalah yang terakhir dan Fang Shu tahu betul bahwa dia telah tiba. Segera di langit-langit, dia bersiap untuk menyerangnya. Saat dia melihat semua orang melarikan diri, dia mendekat pada orang terakhir. Saat rambutnya mendekat, si pria gemuk panik dan berkata dia tidak bisa mati. Melihat pria di depannya, dia pikir dia tidak mengizinkannya lari lebih cepat. Jadi dia mencengkeram kerahnya dan melemparkannya ke belakang. Si piran jatuh ke tanah memanggil si pria gemuk, tapi sesuatu telah menebas lehernya dan dinding pun berlumuran darah. Melihat cara pria itu melakukan hal tersebut, Fang Shu berpikir dia tidak berbeda dengan hantu yang kehilangan akal sehatnya, tapi sekarang dia perlu meningkatkan spiritualitasnya. Kelompok itu bertanya apa yang akan dia lakukan, dan di sana dia sekali lagi berhadapan dengan hantu. Temannya yang sakit mendekat, mengatakan dia tidak boleh bersenang-senang sendirian tanpa mengajaknya, menyatakan bahwa kulit dingin yang halus seperti itu ibarat giok es. Fang Shu berpikir pria ini tiba-tiba menjadi penyair. Melihat betapa gilanya dia, mungkin dia juga akan membangkitkan kekuatan spiritual dan bersama-sama mereka bisa melarikan diri. Beberapa waktu kemudian mereka melarikan diri lagi dan Fang Shu bertanya apakah dia tidak takut mati. Hou bilang menunggu kematian lebih buruk daripada dibunuh langsung. Lagi pula dia mempercayainya karena dia ada di sana. Pada saat itu mereka tiba di kafetaria. Semua orang mati kelaparan dan kehausan karena sudah lama berlari. Tam mulai mengambil segalanya, mengatakan dia akan membagikannya kepada yang lain nanti. Si pria gemuk mendekat meminta bagian ketika tiba-tiba seorang gadis berkata dia menemukan sesuatu dan dia menyuruhnya jangan bergerak. Itu adalah sebuah pintu dan dia mendekat sambil berkata mereka selamat. Tapi begitu dia membukanya, ada pintu lain di ujung koridor. Fang Shu menyadari bahwa cahaya di sana lebih redup dari sebelumnya. Saat dia mendekati pintu, Fang Shu berkata itu tidak terkunci. Saat mereka membukanya, itu hanyalah ruang penyimpanan yang merupakan ujung dari jalan yang mereka pilih. Dan masalahnya sekarang adalah untuk kembali mereka harus menunggu seseorang mati untuk mengalihkan perhatian. Sang dokter, sang protagonis mulai kembali mencari hantu tersebut sementara semua orang memaki-makinya karena memilih jalan yang salah. Jelas dia tidak suka itu karena dia tidak meminta siapapun mengikutinya. Hou berkomentar bahwa setiap orang harus melakukan apa yang mereka inginkan dan saudara Fang Shu tidak memaksa siapapun mengikutinya. Pria gemuk itu mengeluh, mengatakan itu tidak masalah karena sepertinya dia memilih tanpa tahu apa-apa. Tang mencoba menenangkan semua orang, menyuruh mereka berkonsentrasi karena bertahan hidup adalah prioritas. Dia bilang dari apa yang dia amati, makhluk itu menyerang satu orang dalam satu waktu dan beristirahat selama 2 hingga 3 menit. Pilihannya sekarang adalah memilih seseorang untuk dijadikan pengalih perhatian dan menciptakan peluang bagi semua orang untuk melarikan diri. Fang Shu segera mengerti apa yang akan terjadi. Tang datang dan memukul dadanya, mengatakan bahwa jika bukan karena dia, tidak akan ada orang di sini. Jadi dialah yang harus dipilih untuk membayar dosa. Hou bertanya apa yang dia lakukan dan Tang berteriak agar semua orang membantu. Tapi Fang Shu turun tangan dan mencekiknya. Saat dia ditarik menjauh, dia memanggil si pria gemuk untuk membantunya. Kini mencekik Hou juga dan jatuh bersamanya ke tanah. Tiba-tiba, pintu terbanting menutup. Fang Shu telah mengisolasi dirinya sendiri di luar. Kelompok itu bertanya apa yang dia lakukan. Fang Shu bilang dia tidak pernah membayangkan akan begitu tertarik pada orang-orang, ternyata mereka lebih aneh daripada hantu. Dia berterima kasih atas ketertarikan mereka tapi memperingatkan bahwa dia akan membuat semua orang membayar lain kali. Dan dengan itu, dia mati lagi. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, kelompok itu membuka pintu untuk lari keluar. Hou dengan air mata di matanya
pergi membantu Fang, dan saat Tang menoleh ke belakang sambil tersenyum, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Bahkan saat mati pun Fang Shu tersenyum dan menyuruhnya menunggu sedikit lagi. Kembali ke saat dia memperingatkan bahwa itu adalah silikon, dia lari keluar tapi kali ini tersenyum dengan cara yang mengerikan. Orang-orang itu berlari menuruni tangga mencoba melarikan diri. Berpikir hantu itu datang ketika sekali lagi dia jatuh di depan. Mengabaikan semua orang, dia mulai berlari saat mereka bertanya apa yang dia lakukan. Sambil menuruni anak tangga dan menghitung, kelompok itu sekali lagi berurusan dengan masalah berjalan berputar-putar. Dia sampai di pintu dan membukanya tanpa rasa takut. Tak ada yang mengerti bagaimana dia menemukannya begitu cepat. Tang bertanya apakah dia telah membangkitkan kekuatan spiritualnya, tapi dia mengabaikan mereka dan memperingatkan bahwa mereka punya 1 menit sebelum hantu itu muncul. Melihat ini, Tang tersenyum mengatakan sepertinya dia memang telah membangkitkan kekuatannya. Jika dia membantunya kabur, dia akan membayar 5 juta. Tapi Fang Shu hanya tersenyum mengatakan tidak perlu terburu-buru karena dia perlu menyelesaikan sesuatu sebelum pergi. Tang hendak bertanya apa itu, tapi Fang Shu menendang selangkangannya. Pria malang itu mengerang dan jatuh ke lantai kesakitan. Fang Shu bilang dia harus menggunakan 5 juta itu untuk mengobati rasa sakit yang luar biasa itu. Tang bilang dia bisa membayar lebih jika saja dia minta, tapi sekarang sang protagonis bersikap dingin. Anggota kelompok lainnya mulai memakinya, bertanya bagaimana dia bisa begitu licik, tapi Fang Shu memperingatkan bahwa mustahil untuk melarikan diri dari kecepatan hantu. Tapi dengan Tang di lantai, semua orang selamat. Kelompok itu bingung dengan konsep selamat ini sampai tiba-tiba tendangan lain mendarat dan sekarang si pria gemuk sedang menggeliat di lantai. Fang Shu bilang dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hou dan anggota kelompok lainnya bertanya apakah dia sudah gila dan apakah dia akan melakukan ini pada semua orang. Fang Shu bilang tidak karena dia butuh setidaknya 1 orang tersisa. Hou bilang itu rencana yang bagus sementara kelompok itu mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia. Dia menunjuk jalan dan berkata mereka kehabisan waktu, tapi kelompok itu mulai curiga karena dia tidak memimpin jalan. Fang Shu bilang dia hanya akan tinggal di sana untuk menyentuh beberapa paha. Kelompok itu bingung dan teman psikopatnya bilang dia pasti ingin tinggal. Kemudian hantu dokter mendekat sekali lagi. Begitu kelompok itu melihatnya, mereka kembali melarikan diri, tapi mereka berhenti tepat di belakang tembok untuk mengamati apa yang akan terjadi sementara sang protagonis melihat monster itu mendekat. Di lantai, Tang memohon untuk diselamatkan, tapi dia segera menyadari celananya basah. Tendangan Fang Shu telah menyebabkan pendarahan internal dan dia melompat untuk meraih kakinya sambil berkata mereka akan mati bersama. Tapi Fang Shu hanya menginjek tangannya dan menyuruhnya jangan khawatir. Dia akan tetap di sana tepat di sampingnya memperhatikannya mati. Monster itu mencengkeram lehernya dan dengan itu pria itu pun tewas. Darah menutupi wajah Fang Shu yang bahkan dia jilat. Pria itu benar-benar gila. Dia bahkan mengatakan bahwa rasa balas dendam tidaklah buruk, tetapi pada saat itu dia merasakan sesuatu di hatinya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin dadanya berdetak begitu kencang. Tiba-tiba dia mendengar suara istrinya memanggilnya dan berpikir akan luar biasa melihatnya dicabik-cabik seperti pria ini. Dia mulai mendekati para hantu dan kelompok itu bertanya-tanya apakah ini benar-benar rencananya. Dia menatap Hou dan ingat bahwa pada saat kematiannya, pria itu harus memanggilnya. Dengan itu, dia mengajak temannya untuk bergabung, tapi Hou sepertinya tidak terlalu berminat dan semua orang memanggilnya hantu. Pada saat itu Fang Shu menyadari bahwa telah mati sebanyak 20 kali dan mengalami begitu banyak. Kegilaan menyebabkannya tidak lagi memiliki fluktuasi emosi. Kemanusiaannya perlahan menghilang dan pada saat itu dia dan Xiao Hou benar-benar berbeda, tetapi dia tidak punya pilihan sehingga dia tidak akan memaksa temannya. Namun tiba-tiba Xiao Hou berkata bahwa di perusahaan ini dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai karena dia adalah satu-satunya teman sejatinya. Dia akan mempercayai rencananya, tapi dia bilang dia terlihat menakutkan dengan cairan merah di seluruh wajahnya, tapi dia segera mendekat dengan wajah memerah untuk mengaktifkan lebih banyak kekuatan spiritual. Saat mereka sedang bersenang-senang, Hou bertanya mengapa dia menyerang keduanya. Fang Shu bilang mengingat kecepatan hantu itu, mustahil untuk kabur, dan begitu dia mengejar, mereka berdua yang memiliki posisi lebih tinggi akan membuang yang lain. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan bertanya pada Hou, apakah dia merasakan dingin yang mendekati tubuhnya. Hou bilang tidak, dia normal, sementara Fang Shu menyadari itu bukan ilusi. Apa yang dia rasakan adalah pengaruh kekuatan hantu. Dia menyadari hubungannya sangat lemah, tetapi tampaknya mencapai titik kritis. Mungkin itu adalah tanda awal mendapatkan kekuatan spiritual, tapi sekarang Hou tampak termotivasi, ingin menemukan wilayah dingin ini. Tiba-tiba dia memperingatkan mereka harus lari. Namun, Fang Shu bilang tidak ada masalah karena pria gemuk itu terbaring di dekatnya. Pemuda itu tersenyum mengatakan itu berita bagus, tapi dia bertanya bagaimana rasanya membangkitkan spiritualitas karena dia tidak merasakan apa-apa. Fang Shu menjelaskan bahwa yang mungkin kurang darinya adalah situasi hidup atau mati. Keadaan mental belum mencapai titik yang diperlukan. Itulah sebabnya dia tidak merasakannya. Hou merasa itu aneh dan bertanya-tanya kapan Fang Shu mengalami hal seperti itu. Melihatnya menjilat wajah pria gemuk itu, dia bilang itu hal yang baik karena akan memakan waktu sekitar 5 menit. Mereka harus menggunakan waktu ini untuk menyerap sebanyak mungkin dan dengan itu, energi dingin mulai menyerang tubuh Fang. Dia mulai mencoba merasakan kemana energi itu pergi dan segera merasa sepertinya itu menuju ke otak dan jantungnya. Mereka sekarang berubah menjadi balok es. Bilah dingin menyayat seluruh tubuhnya dan setelah hancur, sebuah cahaya muncul di dadanya. Sebuah kilatan yang terkonsentrasi dan berubah menjadi bola merah. Begitu Fang Shu sadar kembali, dia menyadari bahwa kelima inderanya telah menajam, bahkan kecepatan berpikir dan kendali atas tubuhnya telah
meningkat. Seolah-olah lebih banyak bagian dunia telah tersedia baginya, tetapi dia menyadari dia telah membangkitkan kurang dari 1% dari kapasitas spiritualnya. Kemampuannya sepertinya terkait dengan keinginan yang dia rasakan. Dia bertanya-tanya apa itu dan tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Dia menderita dan bertanya-tanya apakah kemampuannya adalah menyebabkan rasa sakit. Urutan kematian membuat keinginan terbesarnya untuk membalas sensasi itu. Entah itu emosi negatif, distorsi pikiran, atau rasa sakit, dia bisa membuat musuh mengalami semuanya. Tiba-tiba dia tersenyum dan mulai tertawa mengatakan bahwa sekarang dia luar biasa dengan kemampuan ini. Melihatnya menjadi gila, Ho bertanya apakah itu berhasil sementara Fang Shu menyimpulkan bahwa dia telah menerima kemampuan terbaik baginya. Mengingat istri tercinta, dia berdiri terpaku sementara Ho memanggilnya mengatakan bahwa 2 menit telah berlalu, tetapi Fang Shu menyuruhnya menyingkir karena dia akan segera menguji kekuatannya. Ho mundur mengatakan sepertinya itu berhasil dan itu sangat bagus. Dia bahkan mendekati dokter hantu itu, memusatkan kekuatan di tangannya. Dia tahu bahwa itu membawa semua yang telah dia alami hari itu. Dia tahu bahwa semakin sering dia mati, semakin banyak rasa sakit yang akan dia kumpulkan dan semakin kuat dia jadinya. Selama dia terus dihidupkan kembali, dia bisa memperkuat dirinya tanpa batas. Dia memukul wajah hantu itu, mengatakan dia ingin dia merasakan mahakarya ini. Pukulan itu mendarat telat, tetapi kekuatannya sepertinya menghilang. Dia terlempar ke belakang dan menjatuhkan skalpelnya sambil menangis di lantai, tetapi Fang Shu segera menyadari bahwa pukulannya biasa saja dan spiritualitas kecil yang dia miliki sekarang telah habis. Pukulan itu menyakiti hantu tersebut dan dia sepertinya tidak merasakan sakit seperti yang dia rasakan. Sementara dia memikirkan hal ini, Ho bila mungkin sudah waktunya melarikan diri atau mereka bisa kembali menyentuhnya lagi. Dia berpikir mungkin memasukkan energi ini ke dalam senjata adalah cara terbaik dan, berbicara tentang senjata, ada satu tepat di tanah untuk dia gunakan. Dia membungkuk untuk mengambilnya tetapi segera merasakan sebuah energi. Bila itu sepertinya mustahil untuk diangkat dan kekuatannya segera menyerang jantung Fang. Dia bisa melihat berkali-kali senjata itu telah digunakan, jumlah rasa sakit tak terhingga yang telah diserapnya, tetapi dengan begitu banyak kebencian, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakannya untuk mengakhiri sang dokter. Dia menyuruh Ho untuk minggir. Segera setelah dia melakukannya, dia menyerang dokter tepat di belakang leher tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Ho menarik kemejanya dan berkata itu bahkan tidak meninggalkan goresan. Bagaimana mereka akan membunuhnya seperti ini? Temannya terus menepuk punggungnya dan Fang Shu menyimpulkan bahwa tanpa kekuatan spiritual itu tidak akan berhasil. Pada saat itu dia mengerti bahwa balas dendam tidak mungkin dilakukan sekarang. Dia bangkit dan dia membawa Ho pergi mengatakan sudah waktunya lari. Begitu monster itu bangun, dia bertanya-tanya di mana skalpelnya. Berjalan dengan Ho, dia merasakan kehadiran seseorang dengan inderanya yang tajam. Dia bisa merasakan kehadiran orang lain. Ho bertanya kemana mereka pergi ketika 2 orang yang bersembunyi muncul. Ho menyebut mereka pengecut karena melarikan diri dan sekarang kembali untuk meminta bantuan. Tetapi Fang Shu bilang hanya ada satu solusi, mereka harus melewati masing-masing dari 4 pintu. Semua orang ketakutan dan pria itu bilang dengan monster yang mengikuti mereka hanya punya waktu untuk mencoba satu. Fang Shu mengabaikan mereka dan berjalan pergi mengatakan dia tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Begitu mereka mendengar suara di belakang, mereka tahu dia semakin dekat. Fang Shu menyadari bahwa dengan mencuri skalpel, perilaku hantu akan berubah. Dia membuka pintu dan menyuruh semua orang lari. Mereka mulai menaiki tangga dengan putus asa. Begitu mereka menutup pintu, pintu itu hancur dari belakang dan hantu itu mulai menaiki koridor dengan wajah menyeramkan. Dia menyuruhnya untuk mengembalikannya. Dia mengabaikan semua orang di tangga dan berhadapan langsung dengan Fang menyuruhnya menyerahkan skalpel. Fang Shu berhasil membela diri saat dia menyerang, tapi kemudian dia membuka mulutnya dan mengincar lehernya. Di gerbang timur mereka mati. Mereka pergi ke ruangan lain, kali ini dia akhirnya memukul si pria gemuk di tempat lain. Sekali lagi dia mencuri skalpel dan menuju ke arah lain. Sambil tersenyum mereka lari ke gerbang utara dan sampai di lift, tetapi begitu dia mencoba masuk, monster itu membuka pintu dan menghabisinya juga. Kemudian dia mencoba gerbang selatan, tetapi sekali lagi dia tertangkap oleh hantu yang jahat dan fleksibel. Sungguh kejam sejak dia mati, dia mencoba pintu terakhir. Dia tidak mau menerima bahwa dengan mencuri skalpel dia akan selalu mati. Meskipun dia sangat cepat, dia masih memiliki kemampuan hidup kembali untuk mengubah lintasan setiap saat. Di satu sisi itu seolah-olah dia bisa meramalkan masa depan. Dia tahu ada jalan aman ke kiri, tetapi sesuatu menyerang lehernya dan sekali lagi dia mati. Itu sudah kesekian kalinya dan sekarang dia yakin dia bisa melakukannya. Dia membimbing semua orang ke arah yang sama. Hantu itu muncul di belakang semua orang dan mendekatinya. Dia sekali lagi menuju langsung ke arah Fang. Pada saat itu Ho berbalik dan menyuruhnya berhati-hati tepat saat dia hendak mendaratkan pukulan di wajahnya. Dia berhasil menghindar membuatnya meleset dan berdiri berhadapan dengan sang dokter. Dia bingung bagaimana dia bisa menghindar dan Ho merasa mustahil dia melakukan itu. Tersenyum seperti orang gila, Fang Shu kabur sekali lagi. Dia mencoba memukulnya dan dia berhasil merunduk. Setelah kematian yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mempelajari pola serangannya. Terlebih lagi, rasa sakit itu memperkuat tubuhnya dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Ho terkesan dengan kemampuannya memprediksi gerakan. Hantu itu sama sekali tidak menyukai ini. Dia bersiap untuk
melompat dan menggigitnya, tetapi dia yakin bahwa dia sekarang tahu lintasannya sepenuhnya. Saat dia menyerangnya sekali lagi, dia berguling ke samping dan menghindar lagi. Hantu itu sudah gila menyuruhnya mati saja. Kelompok itu tidak percaya dia melarikan diri darinya, sementara Hou berpikir ini adalah kekuatan master spiritual. Berlari menuju pintu, dia sekali lagi melihat jalan keluar, yakin bahwa sekarang mereka akan kabur. Namun anehnya hantu itu berhenti di depannya. Dia bingung dan dia menyuruhnya untuk tidak pergi sambil gemetar. Fang Shu merasa aneh, dia tampak takut. Dengan itu dia melarikan diri, memberikan serangan presisi pada Hou yang malang. Ia terhuyung mundur, bertanya-tanya benda dingin apa itu. Ia berlari ke arah Tanu dan menanyakan apa yang terjadi. Tanu berkata segalanya normal dan menurut logika, itulah jalan menuju keselamatan. Namun ia menyadari bahkan sang dokter pun melarikan diri saat melihat tempat itu, yang berarti itu mungkin bukan pintu keluar melainkan sesuatu yang sangat mengerikan hingga sang dokter pun ketakutan. Ia tahu itu adalah mulut jurang maut. Kelompok itu terus bertanya mengapa ia tidak lari. Ia duduk dan berkata bahwa istirahat sejenak itu perlu. Setelah berpikir sejenak, ia mendapat ide dan menyuruh semua orang untuk bangkit kembali. Mereka menyusuri koridor rumah sakit itu dan perlahan ia mendekati pintu logam. Bertanya-tanya apakah benar ada bahaya besar di luar sana saat ia hendak membukanya. Hou bertanya apakah itu tidak berisiko, tapi ia menjawab mereka tak punya pilihan selain masuk ke dalam kegelapan. Di sana ia sama sekali tidak bisa melihat apa-apa dan tempat itu begitu sunyi hingga ia bisa mendengar pikirannya sendiri. Kegelapan telah menelan jalan tempat ia berasal, jadi satu-satunya pilihan hanyalah terus maju. Ia terus melangkah maju dan maju, rasanya seolah-olah persepsi waktu telah lenyap. Jalan itu seakan tak berujung. Setelah berjalan selama apa yang terasa seperti keabadian, ia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di depan gerbang masuk akademi, membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah lolos. Semua orang berlari melewatinya dan Hou merayakan keberhasilan mereka yang akhirnya bisa keluar. Pria itu ingin pergi dari sana secepat mungkin dan Hou memanggil Fang, menyuruhnya ikut berlari. Namun Fang tahu ada sesuatu yang janggal. Saat ia menoleh ke belakang, ia ingat satu-satunya hal yang terlihat hanyalah sekolah dan rumah sakit itu telah menghilang. Hou berkata ia hanya ingin pulang dan beristirahat karena hari itu sangat melelahkan. Saat itulah Fang menyadari sesuatu. Ia mulai berlari kian kemari sambil berseru bahwa semuanya telah lenyap. Tak ada hantu di kota itu. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa ia lolos tanpa alasan yang jelas. Ia bisa menerima rumah sakit itu hilang, tapi tidak dengan hilangnya semua hantu. Bagaimana mungkin ia bisa membalas dendam pada istrinya tercinta? Ia berdiri di depan sebuah mobil, bergumam bahwa istrinya harus mati di tangannya sendiri. Itulah sebabnya ia harus pulang. Namun sang sopir mengerem dan kini ia berada di kursi penumpang, bergumam pada diri sendiri bahwa wanita itu tidak boleh menghilang begitu saja. Ia tak ingin istrinya lenyap dengan cara seperti itu. Begitu taksi berhenti, ia lari pulang dengan putus asa. Sang sopir mengeluh karena ia belum membayar, tapi ia tak peduli dan berlari menaiki tangga sambil berseru bahwa dunia itu tidak boleh menghilang. Ia memasuki rumahnya, berteriak bahwa istrinya tidak boleh meninggalkannya seperti itu. Namun tempat itu tampak normal. Setelah memeriksa semua ruangan, ia jatuh tersungkur ke lantai, berkata bahwa wanita itu telah membunuhnya 18 kali. Bagaimana ia bisa hidup tanpa istrinya di sisa hidupnya? Segala penderitaan di tangan dokter hantu itu adalah demi membalas dendam. Ia mengumpulkan amarah dan rasa sakit untuk menghabisi para hantu. Namun sekarang mereka semua telah tiada. Sambil berbaring di tempat tidur, ia bertanya-tanya kemana ia harus meluapkan semua kebencian itu, dan tanpa perasaan apapun, apa arti hidupnya sekarang? Pada saat itu, ia menerima pesan di ponselnya yang menyuruhnya melihat berita. Akademi Bao sedang terbakar. Ia segera melihat berita melaporkan kebakaran hebat yang melalap seluruh gedung tersebut. Lebih dari 11 orang tewas, termasuk beberapa atasan di sana. Si psikopat Fang Wu mulai tertawa karena pesan itu menyebutkan bahwa mayatnya telah ditemukan. Ia menjadi bersemangat, mengira bahwa rupanya hal-hal misterius ini belum berakhir. Mereka hanya ingin bermain petak umpet dengannya. Sekarang ia yakin bisa melihat istrinya lagi. Di ponselnya, ia menerima rentetan pesan dari sang bos yang menyuruhnya datang bekerja. Ia tertawa karena pria ini sudah mati. Sungguh ironis bahwa meski sudah mati, sang bos tetap menyuruhnya bekerja. Tiba-tiba, sebuah pesan berdarah muncul di ponselnya, mengatakan bahwa hanya karena dia diam bukan berarti dia tidak tahu. Sebuah energi keluar dari ponsel dan membentuk sebuah mata yang berkata bahwa ia melihatnya dan memerintahkannya untuk mengikutinya. Kini Fang Wu dengan tenang mencengkeram mata itu dan menyuruhnya berhenti merasuki ponselnya karena ia hanya punya satu. Dengan itu, ilusi tersebut pun sirna. Namun ia penasaran untuk melihat misteri apa selanjutnya. Kini di depan akademi yang telah hancur total, ia mencium aroma terbakar dari segalanya dan berpikir itu terlihat sangat nyata. Tiba-tiba ia melihat Fei berdiri di sana dengan penuh semangat. Fei menghampirinya dan berkata bahwa ia datang sangat awal. Hari ini, ia menyentuh bahu Fei dan bertanya apakah dia nyata. Fei berkata Fang Wu menjadi sangat berani. Namun tiba-tiba ia menarik Fei sambil berkata bahwa ia tahu betul bagaimana semua ini terjadi. Ia hendak menaiki tangga saat Hou muncul dan bertanya apakah ia dipaksa bekerja. Ia menjawab bahwa ia sebenarnya sangat menyukainya dan bertanya di mana bos Dehai. Hou menunjuk dan berkata pria itu ada di bagian belakang ruangan. Anehnya, perusahaan itu tampak sibuk seperti biasanya dan Fang Wu mulai bertanya-tanya apakah yang ia lihat sebelumnya adalah kebohongan dan ini adalah realitas yang sebenarnya. Saat ia menemukan sang bos, ia dimarahi dan ditanya mengapa ia merespons pesan di grup. Fang Wu mengabaikan hal itu dan bertanya kapan ia akan menerima komisinya. Dehai berkata Fang Wu punya nyali besar datang terlambat dan bicara soal komisi. Sementara Fang Wu mengeluh sambil bergumam bahwa meski sudah mati pun Dehai tetap menjijikan. Sang bos menunjuknya dan bertanya apa yang ia bicarakan soal kematian, lalu menyuruhnya
bicara dengan benar karena dia masih sangat hidup. Namun tiba-tiba Fang Wu menghabisinya dengan senjata dokter hantu. Sang bos mengerang dan tersungkur ke lantai. Fang Wu tersenyum seraya berkata bahwa rupanya sekarang dia tidak hidup lagi. Semua orang di kantor berdiri dan menatapnya tajam. Fang Wu menghampiri Hou, menepuk bahunya, dan bertanya apa yang terjadi. Tiba-tiba tubuh Hou menggelembung dan bertransformasi. Fang Wu menyadari bahwa tubuh semua orang telah dikutuk dan ia mulai menghabisi mereka. Setelah selesai, ia bertanya kepada siapapun yang melakukan ini apakah mereka sudah cukup bersenang-senang. Namun ia sadar ini semua hanyalah mimpi. Di lantai, orang-orang menggeliat, memohon jempol di video ini untuk membantu Mamor membuat lebih banyak konten menarik bagi para penontonnya. Aktifkan lonceng kecil ya nakal itu dan aku pamit.